Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sebuah sukacita dan anugerah yang luar biasa kita dapat kembali bersekutu pada hari yang indah ini untuk mendengarkan firman-Nya. Hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar lagi tentang salah satu inti dari iman kita, yaitu kasih dan pengampunan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang lebih dalam, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan suaramu melalui firman-Mu. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman yang setia. Bukalah hati dan pikiran kami agar mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah tentang kasih dan pengampunan. Kita akan melihat dua ayat yang sangat indah dan saling menguatkan, yaitu dari Efesus 4 ayat 32 dan Kolose 3 ayat 13. Kedua ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota yang berbeda, yaitu kota Efesus dan kota Kolose. Namun, pesannya luar biasa serupa. Paulus tidak sedang menulis teori teologi yang rumit. Ia sedang memberikan nasihat yang sangat praktis tentang bagaimana seharusnya orang-orang percaya hidup bersama sebagai satu komunitas, sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Ini adalah nasihat untuk kehidupan sehari-hari. Efesus 4 ayat 32 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Dan Kolose 3 ayat 13 mengatakan yang sama, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Perhatikan kata kunci yang diulang di kedua ayat ini, yaitu kalimat sebagaimana atau kalimat sama seperti. Tuhan telah mengampuni kita. Inilah pesan utamanya. Dasar dari kemampuan kita untuk mengasihi dan mengampuni orang lain bukanlah karena kita orang baik, bukan karena kita kuat, dan jelas bukan karena orang yang menyakiti kita itu layak untuk diampuni. Dasarnya hanya satu, yaitu karena kita sudah lebih dulu menerima pengampunan yang tak terhingga dari Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pengampunan yang kita berikan kepada semua sesama kita adalah cerminan atau respon dari pengampunan besar yang telah kita terima. Sekarang, mari kita jujur. Mengampuni itu tidak mudah, bukan? Saat kita disakiti, dikecewakan, atau dikhianati, reaksi alami kita adalah marah, sakit hati, dan ingin membalas. Kita sering berpikir, dia tidak pantas untuk dimaafkan. Bayangkan ilustrasi sederhana ini. Ada seorang teman di kantor atau di lingkungan kita yang menyebarkan gosip tidak benar tentang kita. Hati kita pasti sakit. Kita ingin menjauhinya. Bahkan, mungkin kita membalas dengan menceritakan kejelekannya. Inilah saatnya firman Tuhan itu menjadi relevan. Ketika godaan untuk menyimpan dendam itu muncul, kita berhenti sejenak dan mengingat, berapa banyak dosaku yang sudah diampuni Tuhan? Tak terhitung pastinya. Jika Tuhan yang Maha Kudus saja mau mengampuni aku yang penuh salah, siapakah aku? Sehingga tidak mau mengampuni kesalahan temanku yang hanya seujung kuku dibandingkan dosaku kepada Tuhan. Mengampuni bukan berarti melupakan rasa sakitnya, tetapi memilih untuk melepaskan hak kita untuk membalas. Ini adalah keputusan untuk membebaskan diri kita sendiri dari beban kebencian dan kepahitan. Kasih yang sejati, seperti disebut di Efesus, itu adalah menjadi lem atau perekat yang merekatkan kembali hubungan yang retak setelah pengampunan terjadi.
Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mungkin saat ini adalah nama atau wajah seseorang yang muncul di benak kita. Seseorang yang telah menyakiti kita dan kita masih menyimpan beban itu di hati. Maukah kita hari ini atas dasar karunia Tuhan mengambil langkah pertama untuk mengampuni? Bukan untuk mereka, tetapi untuk ketaatan kita kepada Tuhan dan untuk kelegaan jiwa kita sendiri. Langkah itu mungkin sederhana, yaitu sesederhana berdoa, Tuhan, aku melepaskan pengampunan untuknya. Tolong aku tidak sanggup sendiri. Jadi saudara, di sini hari ini kita diingatkan bahwa kunci untuk bisa mengasihi dan mengampuni sesama adalah dengan selalu mengingat betapa besarnya pengampunan yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Pengampunan kita kepada orang lain adalah buah, bukan akar. Akarnya adalah pengampunan Kristus bagi kita. Baiklah saudara-saudari sekalian, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup. Kami mengaku, seringkali kami sulit untuk mengampuni orang yang menyakiti kami. Kami menyimpan dendam dan kepahitan. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar taat. Beri kami kekuatan dari Roh Kudus-Mu untuk melepas setiap beban kebencian dan menggantinya dengan kasih dan pengampunan-Mu. Mampukan kami untuk mengampuni, sama seperti Engkau telah mengampuni kami di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudariku, janganlah berjuang sendiri. Ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Saat kita memilih untuk taat dan mengampuni, Dia akan memberikan kekuatan dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.